Kamu menyesap cappuccino sambil memesan taksi terbang. Setelah naik, kamu memeriksa kesehatan lewat aplikasi khusus dan melirik keluar jendela. Di sana, sekelompok robot keong melayang di atas sungai, membentuk sebuah jembatan. Pasti lagi ada perbaikan. Bagian paling gilanya, itulah kenyataan yang udah kita jalani sekarang. Mari kupas detailnya. Inilah Kawasaki Corleo, monster off-road berkaki robot 4 yang bisa menaklukkan segala medan. Kendaraan ini dirancang untuk petualangan off-road berat. Corleo juga berguna dalam misi SAR atau inspeksi di tempat berbahaya. Robot ini melangkahi rintangan seperti kuda mekanik yang punya otak. Setiap kakinya bergerak sendiri-sendiri, jadi Corleo bisa berjalan, berlari kecil, bahkan melompat di medan yang kasar. Kaki belakangnya bisa menyesuaikan secara terpisah dari kaki depan, menyerap guncangan dan benturan. Agar tetap stabil dan nyaman, bahkan saat menaiki tangga atau bebatuan. Kamu bisa fokus melihat jalur di depan tanpa perlu melihat kaki. Kaki-kaki itu dilengkapi fitur kuku, bantalan karat ujungnya terbagi ke kiri dan kanan untuk mencengkram permukaan tidak rata. Jadi, robot ini bisa hadapi segala medan, dari rumput, kerikil, hingga puing. Intinya, Corleo tak butuh jalan aspal. Corleo tak pakai bensin atau baterai. Robot ini digerakkan oleh mesin hidrogen. Mesin ini menghasilkan listrik untuk setiap kaki dan hanya mengeluarkan uap air. Jadi, benar-benar tanpa emisi sama sekali. Keren banget, kan? Tabung hidrogen terletak di bagian belakang robot. Ini memberimu jangkauan yang lebih baik dan pengisian ulang yang lebih cepat dibandingkan kebanyakan sistem baterai. Keunggulan Corleo adalah sistem kendalinya. Tanpa tombol, tuas, atau joystick, robot ini cukup mengikuti gerakan tubuhmu. Panel digital menampilkan info lengkap, level hidrogen, panduan rute, hingga keseimbangan. Di malam hari, robot ini memproyeksi tanda cahaya ke tanah di depanmu untuk menerangi jalan. Ini sangat membantu saat melintasi kabut, kegelapan, atau medan sulit. Meski praktis dan nyaman robot ini terdengar, jangan lupakan aktivitas fisik. Ini penting bagi kesejahteraanmu. Masalahnya, kebanyakan orang tak tahu apa yang mempengaruhi kesehatan mereka. Sekitar 92% dari kita sama sekali tidak tahu faktor utamanya. Hal ini diperbaiki oleh platform generasi baru seperti Kamalama. Tujuannya sederhana, memberi wawasan kesehatan jelas dan didukung sains agar orang bisa membuat pilihan lebih cerdas, hidup lama, dan merasa lebih baik. Nirlaba ini memberi akses gratis untuk penilaian kesehatan online berbasis sains nyata. Tujuannya agar kamu paham hal yang mempengaruhi harapan hidup dan kondisi tubuhmu. Semuanya berbasis riset dan didukung AI. Jadi rekomendasinya nggak sembarangan. Rekomendasi ini berbasis bukti. Kamalama menghimpun data kesehatan global, riset, dan model AI guna mencari faktor terkuat prediktor umur panjang ilmiah. Semua di laporanmu berdasar riset nyata, dan kamu bisa cek studinya sendiri. Singkatnya, ini alat kesehatan daring revolusioner yang memberi laporan gratis dan personal berdasar gaya hidup serta data kesehatanmu. Alat ini memperkirakan harapan hidupmu, usia biologis, dan potensi resiko kesehatan. Cara kerjanya seperti itu. Jawab serangkaian pertanyaan singkat, dan sistem pakai AI untuk analisis jawabanmu. Lalu, kamu dapat laporan detail dengan rekomendasi personal. Alat ini pun menyarankan tes darah yang diperlukan. Jadi, kamu punya cara berbasis data dan sains untuk melihat pengaruh kebiasaan harianmu pada kesehatan jangka panjang. Kini, mari bawa ini ke level berikutnya. Bayangkan saat memeriksa semua data kesehatan ini, kamu ambil ponsel, gulung dari saku, dan membukanya sekali gerak. Begitu selesai, perangkat kembali tergulung seperti semula. Atau mungkin kamu bahkan nggak perlu membayanginya. Layar fleksibel sekarang udah jadi kenyataan. Layar seperti ini bisa dilipat dan digulung tanpa kehilangan fungsi sama sekali. Sekarang, beri dirimu waktu sebentar untuk mencerna hal ini. Kita sedang menyaksikan lahirnya perangkat yang benar-benar bisa berubah bentuk menyesuaikan hidupmu. Tidak lama yang lalu, ini hanyalah fiksi ilmiah. Sekarang, ini menjadi langkah pertama menuju dunia di mana teknologi bisa menyesuaikan gaya hidupmu. Dan ini bukan lagi sekedar gimmick untuk segelintir orang. Menurut Grandview Research, pasar layar fleksibel global bernilai 13,5 miliar dolar pada tahun 2022. Dan diperkirakan melonjak pesat pada 2030. Apa itu layar fleksibel? Dasarnya, ini layar yang bisa ditekuk, dilipat, atau digulung tanpa rusak. Beda dari layar ponsel lama yang langsung retak saat terjatuh.
Layar ajaib ini biasanya terbuat dari bahan fleksibel seperti substrat plastik, OLED, atau teknologi super tipis lain yang membuat semuanya tetap berfungsi bahkan saat layarnya berubah bentuk. Nah, OLED itu menghasilkan cahaya sendiri, jadi nggak butuh lampu latar. Thin film encapsulation berarti lapisan ultra tipis melindungi layar dari air dan udara tapi tetap lentur. Substrat fleksibel yang digunakan sebagai pengganti kaca artinya layar dipasang di bahan lentur seperti poliamida. Yang lebih keren lagi, para peneliti sekarang sedang bereksperimen dengan kaca ultra tipis yang kuat tapi tetap bisa ditekuk. Tapi gimana dengan semua elektronik di dalamnya? Semuanya bisa ditekuk, sirkuitnya sendiri bisa meregang dan melentur. Jadi layarnya tetap berfungsi meski sudah ribuan kali ditekuk. Kabel-kabel kecil dan teknik micromachining membuat hal ini jadi mungkin. Dan akhirnya lapisan lengket khusus menyatuin semuanya. Rekat nano membuat layar jadi lebih tahan lama dan awet. Oke, ngaku deh, ponsel yang bisa ditekuk tuh emang keren banget. Tapi gimana dengan robo hewan? Beberapa orang pintar memperhatikan orca berburu bersama, lebah bumble berkerumun di bunga, sekawanan burung terbang dalam formasi sempurna. Terinspirasi dari itu, mereka memutuskan untuk membuat robot siput. Banyak robot diuji di lab, tapi medan dunia nyata itu berantakan. Robot kawanan biasa hanya fokus pada satu titik, membatasi ruang gerak mereka. Tapi robot siput bisa memanjat dinding dan menyelinap lewat celah sempit, sehingga mereka berguna untuk pencarian dan penyelamatan di medan sulit, pemantauan lingkungan, atau di lokasi yang tak terjangkau manusia atau robot biasa. Saat mode bebas diaktifin, mereka melaju dengan roda karet ringan seperti penjelajah solo. Dan begitu masuk ke mode kuat, mereka pada dasarnya menempel satu sama lain seperti velcro, menggunakan alat pengisap vakum untuk saling membantu melewati rintangan yang sulit. Dua robot atau bahkan lebih bisa saling terhubung untuk menyeberangi parit, celah, atau apapun yang menghalangi jalan. Ponsel lipat, kuda robot, jembatan siput, apalagi yang akan muncul di masa depan terdekat. Ya, mobil terbang benar-benar mulai terwujud. Beberapa perusahaan sedang meluncurkan model nyata pertama mereka. Bukan sekadar mobil yang mengepakkan sayap, pesawat ini dipenuhi teknologi canggih seperti eVTOL, singkatan dari lepas landas vertikal dan propulsi listrik. Ini membuat kemacetan lalu lintas terlihat kuno. Pertama, Aleph Aeronautics Model A. Berbasis di California, perusahaan ini menerima pesanan awal seharga $300.000. Ya, $300.000 demi hindari macet dan tampil bak penjahat James Bond. Lepas landas vertikal, memeriksa tenaga listrik, memeriksa bersertifikasi FAA, periksa kembali apakah perjalanan udara pribadi akan tersedia di kota Anda pada tahun 2026. Selanjutnya, Xpeng X2. Mobil listrik 2 kursi asal Tiongkok ini dirancang untuk jalanan kota. Ia bisa lepas landas dan mendarat vertikal, berkecepatan 80 mil per jam, dan kompak bermanuver di sela gedung. Xpeng melirik Eropa, jadi mungkin kelak kamu berangkat kerja di atas macetnya Paris sambil minum kopi. Jangan lupakan juga Lilium Jet. Ini adalah kendaraan terbang yang ramah lingkungan dan cepat tanpa emisi, bisa menempuh lebih dari 180 mil dalam satu kali terbang, dan menggunakan sistem dorong vektor listrik yang memungkinkan lepas landas secara vertikal. Kecepatan maksimumnya adalah 186 mil per jam. Selain itu, suaranya jauh lebih pelan dari penyedot daun tetanggamu. Sertifikasi FAA dan Eropa hampir siap, jadi Lilium bisa segera jadi andalan perjalanan udara dalam dan antar kota. Jadi, lupakan semua tentang masa depan. Masa depan seolah tiba lebih awal. Robot, layar lipat, hingga mobil terbang. Hidup di tahun 2025 itu ibarat di film fiksi ilmiah.